Selanjutnya ada adaptasi dan aliran gen. Masalah variasi geografis dalam spesies. Relung suatu spesies tidak konstan baik dalam ruang maupun waktu. Ini mungkin juga tercermin dalam perubahan adaptif dalam relasi ruang dari waktu ke waktu. Menurut Becker dan Stebbins tahun 1965, kita mungkin berharap populasi perifer mampu beradaptasi dengan faktor lingkungan yang membatasi jangkauan mereka, meningkatkan kepadatan, dan menjajah daerah adjacent. Menurut Lewontin dan Birch tahun 1966, menggambarkan dan contoh nyata pada lalat buah Australopithecus trayoni, di mana selama abad terakhir spesies ini telah memperluas jangkauannya beberapa ratus kilometer ke arah selatan di sepanjang tepi timur benua. Lalat ini dibatasi oleh suhu rendah dan ekspansi. Mereka disertai dengan adaptasi populasi perifer untuk meningkatkan toleransi dingin. Namun, tidak semua spesies meningkatkan jangkauannya dengan cara ini. Menurut perspektif sejarah menunjukkan bahwa 60 juta tahun terakhir atau lebih, distribusi beberapa spesies dan taksa yang lebih tinggi memang meningkat. Tetapi perluasan ini hampir sama dengan kontraksi dalam rentang organisme lain. Ada suatu pertanyaan, mengapa populasi perifer dari semua spesies beradaptasi dengan kondisi lokal yang mengakibatkan perluasan wilayah jelajah serta terus-menerus di semua pinggiran? Jawaban atas pertanyaan ini dalam beberapa kasus alasannya sudah sangat jelas, yaitu ada kendala mendasar yang tidak dapat diatasi dengan mudah oleh adaptasi lokal. Contohnya adalah bentuk kehidupan darat di sepanjang garis pantai, yaitu tidak bisa begitu saja mengembangkan adaptasi untuk kehidupan akuatik dan menyerang alam laut. Aliran gen adalah pertukaran gen antar populasi. Aliran gen disebabkan oleh migrasi individu atau gamet antar populasi. Nah, aliran gen ini dapat mencegah populasi lokal memperoleh dan mempertahankan kombinasi gen yang diperlukan untuk adaptasi berkelanjutan. Beberapa spesies menunjukkan perubahan genetik adaptif sebagai respon terhadap variasi dalam lingkungan mereka selama rentang geografisnya, menurut para ahli. Menurut Dis and Blossom tahun 1937 dan 1947, tikus rusa yang jangkauan geografisnya sangat luas meliputi sebagian besar benua Amerika Utara telah menjadi subjek banyak studi genetika dan ekologi. Ada banyak variasi geografis dalam warna dan bentuk tikus rusa yang tercermin dari pembagian spesies menjadi banyak ras atau subspesies geografis. Studi klasik oleh Liddes dan murid-muridnya menunjukkan bahwa sebagian besar variasi ini mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan lokal. Warna bulu cenderung sesuai dengan warna tanah setempat karena seleksi yang kuat oleh burung hantu dan predator lain terhadap individu yang berwarna kontras. Menurut Horner tahun 1954, dibandingkan dengan individu dari habitat gurun dan padang rumput, hewan dari populasi terbesar cenderung memiliki kaki dan ekor yang lebih panjang karena mereka menggunakan pelengkap ini untuk memanjat. Menurut Thomson tahun 1990, populasi di daerah di mana tipe habitat yang kontras sangat dekat, bagaimanapun menunjukkan tingkat spesialisasi, morfologi, dan perilaku yang lebih rendah karena pengaruh pengenceran aliran gen. Menurut Wright 1978, beberapa studi di atas dan studi serupa dari organisme lain mendukung model teoritis yang memprediksi bahwa tingkat aliran gen yang sederhana pun mungkin cukup untuk menghalangi adaptasi lokal. Oleh karena itu, aliran gen dari populasi yang lebih terpusat dapat mencegah adaptasi dan perluasan populasi perifer. Jika aliran gen dapat dikurangi atau dihilangkan, bagaimanapun adaptasi dapat dilanjutkan dan perluasan jangkauan lebih jauh mungkin akan dilakukan. Adaptasi pasti melibatkan pertukaran dan kompromi untuk mentolerir kondisi fisik dan menghadapi interaksi biotik di beberapa lingkungan. Suatu spesies harus mengorbankan kemampuannya untuk hidup dengan baik di habitat lain. Aliran gen dapat mencegah populasi beradaptasi dengan lingkungan lokal yang berbeda, tetapi aliran gen antar populasi terputus.
Maka seiring waktu evolusi, populasi dapat dan sering melakukan penyimpangan sebagai respon terhadap alam. Seleksi beradaptasi dengan kondisi yang sangat berbeda dan memperluas jangkauan mereka untuk menempati habitat dan wilayah geografis baru.